Kita mau main game nih Bang. Ada game sederhana yang teman-teman saya berikan dan di sini juga ada masuk satu pertanyaan. Nah, nanti bakalan saya masukin ke dalam gamesnya deh. Karena game pertanyaannya ini ada simpel sih karena sering juga Abang pakai ya untuk terminologi yang disebutkan teman kita ini. Jadi games ini cepat tepat nih Bang. Saya bakalan sebutkan beberapa pernyataan. Jadi Abang pilih salah satunya. Nanti di ujung bakalan kita tanyain kenapa milih salah satu dari kalimat itu. Pertanyaan yang masuk pertama adalah hitam atau putih? Putih. Statis atau dinamis? Dinamis. Tambah anak atau tambah istri? Tambah anak. Membaca puluhan buku atau mendengarkan berita? Membaca puluhan buku. Bermain bersama anak dan keluarga atau duduk di tengah masyarakat tidak berdaya? Duduk di masyarakat tidak berdaya. Pemimpin yang bijaksana atau ayah yang baik? Pemimpin yang bijaksana. Hidup atau tinggal senang dan bahagia di luar Padang Sidimpuan atau biasa-biasa saja di kota Padang Sidimpuan? Biasa-biasa saja di kota Padang Sidimpuan. Tergabung dalam lingkungan korup atau memisahkan diri dalam hidup bersih? Memisahkan diri dari hidup bersih. Membentuk dan mengelola organisasi di Padang Sidimpuan dalam hal kepemudaan atau membantu dan mensupport anak muda kreatif dan bertalenta? Membentuk dan support anak muda kreatif dan bertalenta ya. Terus mengembangkan kemampuan diri atau membina generasi baru? Membina generasi baru. Wah, itu dia tuh jawabannya tuh. Nah, sekarang kita kaji nih. Tadi hitam atau putih, aku pilih putih. Kenapa tuh, Bang? Ini ya. Saya menyukai warna putih. Oh iya, dia kan suka warna putih ya. Karena bersih gitu kan. Kombinasi hitam putih juga sebenarnya bagus. Iya. Gitu. Mana ya? Putih itu bagi saya tentang ada filosofi bagi Abang warna putih ini? Ya, kesucian. Kesucian ya. Kemudian juga terang gitu kan. Artinya bahwa kita juga melihat sesuatu dengan positif gitu, dengan optimis gitu loh kan. Kalau kegelapan yang kita lihat kan sulit nanti membuka optimisme cakrawala kita gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada putih gitu, ada keterangan, ada terang di dalam perjalanan kita gitu. Statis atau dinamis? Tadi pilihnya dinamis. Kenapa pilih dinamis tuh Bang? Iya, manusia itu kan sifatnya dinamis, sama dengan ketika kita bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan, perubahan itu kan harus dinamis gitu kan. Statis itu menjadikan kita itu sulit untuk bergerak, kita sulit untuk berkembang ya. Iya, beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi kita memang harus hidup dinamis gitu loh kan. Tambah anak atau tambah istri tadi? Tambah anak. Kenapa tuh Bang? Ya, anak bagi saya itu adalah amanah yang harus kita Udah berapa sih Bang sekarang? 4 4 ya? Wah, udah kaya dong. Kayak saya belum punya nih, satu pun belum punya. Nanti. Kan belum nikah juga. Ada 4 ya sekarang ya. Itu semua bagaimana? Sehat-sehat ya Bang? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Senang nggak? Apa yang paling disenangin dari anak-anaknya nih Bang? Ketika kita pulang dari pekerjaan, mereka menyambut kita di pintu rumah. Waduh, itu perasaan yang gitu, belum saya alamin itu, belum pernah saya alamin. Dia teriak, dia datang. Bagi Abang anak itu sosok seperti apa sih? Iya, amanah ya. Amanah ya. Bagi kita, dan itu kita diberikan amanah untuk mendidik dia kan gitu. Bagaimana nantinya gitu loh kan. Jadi itu mungkin cerminan diri kita juga ya sebenarnya soal anak ini ya. Regenerasi. Kita membangun masa depan dengan kasih sayang, dengan perhatian gitu kan. Itu mungkin etalase lah bagi kita juga untuk mengaplikasikannya ke dalam masyarakat. Iya. Terus yang keempat tadi pertanyaannya adalah membaca puluhan buku atau mendengarkan berita. Abang pilih membaca puluhan buku. Iya. Suka baca nih Bang? Saya suka baca.
buku favorit Abang apa sih? Buku favoritnya itu adalah tentang ya pemikiran. Gitu. Ada rekomendasi buku nggak nih biar saya juga sebagai caster bisa belajar dan ngebaca lebih banyak lagi. Buku yang Abang rekomendasikan untuk kita nih anak-anak muda lah ya. Anak muda ya. Saya banyak buku yang saya baca, ekonomi. Iya. Penulis yang Abang suka tuh siapa tuh? Kalau penulis yang macam-macam, jadi tergantung temanya yang ada gitu. Saya itu kan ekonomi syariah nih. Ekonomi syariah yang bisa saya teladani penulisannya siapa sih kira-kira Bang? Ada saran nggak sih? Ekonomi syariah. Iya. Siapa ya? Safi'i bisa. Safi'i yang saya sebut tadi ya. Antonio, kemudian banyak sih teman-teman saya di IPB juga yang mengajar. Ada Henry Tanjung. Iya, Pak Henry Tanjung. Kemarin sempat jumpa sih. Iya, Dr. Henry Tanjung itu kakak kelas ya. Oh, kakak kelas Abang ya? Ya. Ada juga apa namanya ya? Kalau sesuai stambuk Abang mungkin IPB itu kemarin yang ada nama yang muncul ke saya Adi Warman. Adi Warman, beliau kan juga praktisi kan. Iya ya, Karim Consulting. Iya. Dia profesional juga di perbankan dulu kan gitu. Iya. Gitu. Bukan penulis kalau dia kalau salah ya. Iya, nulis buku praktisi iya, dan beberapa biografinya juga gitu kemarin sih. Bermain bersama anak dan keluarga atau duduk di tengah masyarakat tidak berdaya. Tadi duduk di tengah masyarakat. Kenapa milih itu Bang? Ya, apa namanya? Kita merasa bahwa kita bisa di tengah-tengah masyarakat yang berbeda itu kan ada rasa bahwa kita rasa syukur kita kan banyak gitu loh. Kita sering nggak sih Abang duduk bersama masyarakat kayak gitu dengan anak-anak muda atau gimana? Ya lumayan relatif lah ya. Relatif. Karena kesibukan Abang juga kayak kelihatannya. Relatif lah ya, duduk di mana sih bisa aja di mana-mana gitu kan. Ketika duduk sama masyarakat yang nggak berdaya kan kita merasa ada terasah kepedulian kita, kemudian juga emotional quotientnya terasa kepedulian, rasa syukur kita juga terbangun gitu loh. Ketika mungkin ada orang lain yang masih masih tidak beruntung, belum beruntung dengan kita kan juga menjadikan kita itu ada rasa syukur juga bahwa kita mungkin lebih baik dari yang lain, dan juga kepedulian kita juga terhadap masyarakat juga terbangun gitu kan. Itu kan mana ya, kita berguna, kita bermanfaat sama orang lain. Itu menunjukkan kebermanfaatan kita untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang gitu ya Bang ya. Wah, konsepnya enak banget nih. Terus ini, pemimpin yang bijaksana atau ayah yang baik? Pemimpin yang bijaksana, kok gitu Bang? Kan terminologi pemimpin itu di mana-mana ada. Iya. Ya kan. Dalam skup yang kecil juga kan rumah tangga itu juga ayah itu figur pemimpin. Imam gitu. Ya, pemimpin imam, gitu. Jadi ketika kita bisa menjadi pemimpin, tentu juga kan menjadi ayah yang baik gitu. Kan skopnya ayah adalah pemimpin. Nah, kalau kita luaskan lagi ya, pemimpin yang bijak tadi ya. Pemimpin itu adalah harapan kita semua gitu. Ulil amri lah kalau dalam bahasa kita kan ya. Saya tidak salah ada hadisnya yang mengatakan Allah itu marah ketika dia mengirim pemimpin yang tidak adil. Iya dong. Allah itu tidak marah, senang dia karena dia akan memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Jadi Allah itu bagaimana sih melihat Allah marah? Ya ketika dia memberikan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang zalim. Ketika ada pemimpin yang zalim itu berarti pertanda bahwa Allah yang sedang marah ya. Iya. Dan di kota kita itu terjadi nggak sih Bang? Enggak atau ya? Saya tidak bisa menjawab. Iya. Oke, nih next pertanyaan berikutnya ada, hidup atau tinggal senang dan bahagia di luar Padang Sidimpuan atau biasa-biasa saja di Padang Sidimpuan? Tadi jawabannya biasa aja di Padang Sidimpuan.
Ya biasa di Padang Sidimpuan ini ya menikmati aja gitu loh, sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Biasa aja itu kan sebenarnya simple gitu kan, sesuai dengan apa namanya keadaan Sidimpuan, senang-senang aja gitu. Sekarang tinggalnya di mana sih Bang? Saya tinggal di rumah orang tua, ayah dan ibu gitu, di Jalan Cunyadin. Cunyadin ya. Nah terus ini ada tadi pertanyaan berikutnya, tergabung dalam lingkungan korup atau memisahkan diri dan hidup bersih. Tadi jawabannya memisahkan diri dan hidup bersih. Kok gitu? Saya percaya kepada hari akhir gitu. Ini hidup di dunia ini adalah apa namanya, ladang bagi kita untuk kita melakukan dunia masru'atul lil akhirah ya, panen untuk akhirat nanti, gitu aja sebenarnya. Jadi kita nggak tahu umur kita, nggak ada yang tahu dong masa akhir kita, nggak ada dong. Yang kita ingat ya, apa bekal yang udah kita siapkan gitu kan, preparationnya ya, for itu the hero after. Ayolah kita kan isi apa kantong-kantong kita untuk bekal kita nantinya di akhirat. Itu bagi saya kadang-kadang korupsi itu adalah lebih kejam dari teroris bagi saya. Wow, korupsi itu lebih kejam daripada teroris ya, terorisme. Kok bisa gitu sih Bang? Ya, kalau teroris mungkin kan dia membunuh 1, 2 orang, 3 orang. Kalau korupsi membunuh berapa orang? Banyak orang. Banyak orang, ya, betul sih ya. Jadi hukuman paling ini, karena waktu saya mahasiswa tuh Bang, sering ikut lomba-lomba debat kayak gitu, hukuman bagi koruptor. Nah, terus ada premis dan quotes yang diberikan itu adalah death penalty adalah hukuman yang bisa diberikan atau terbaik kepada koruptor kayak gitu. Jadi kalau versi Abang nih, hukuman paling tepat yang diberikan kepada koruptor itu apa sebenarnya? Kalau di permasalahan kami waktu debat dulu kan dikasihnya itu kan namanya juga debat ya, waktu di ranah perlombaan death penalty yang dikasih. Nah kalau Abang sendiri, apa yang paling tepat hukuman yang diberikan kepada koruptor ini sebenarnya Bang? Sama death penalty juga? Iyalah, karena kan juga kan itunya, implikasinya itu kan saya sebutkan tadi kan, terorisme itu kan membunuh satu itu. Kalau koruptor itu membunuh banyak ya. Iyalah. Jadi lebih bagus dihukum mati tuh. Iyalah. Koruptornya. Iya. Kalau pemikiran saya kan implementasi seperti apa kan kita harus tunduk kepada kalau di Indonesia hukum-hukum juga kan positif gitu kan. Itu aja. Tapi kalau Abang sendiri sebenarnya mendukung kalau death penalty itu bisa diberikan kepada koruptor. Iya. Wow. Pemikiran saya seperti Pemikiran itu. Abang ya seperti itu ya. Nah, ada berapa pertanyaan lagi sini? Ada dua ya, ada dua yang terakhir, the last questions before we close. Membentuk dan mengelola organisasi di Padang Sidimpuan dalam kepemudaan atau membantu dan support anak muda kreatif bertalenta. Tadi pilihannya adalah membantu dan support anak muda kreatif bertalenta. Kok gitu Bang? Kenapa pilih itu? Ya, karena mereka ini adalah generasi yang akan mungkin menjadi apa namanya harapan bagi ya, kita. Pengganti. Jadi kan kondisi objektifnya saat ini kan memang harus ada sebagian masyarakat mungkin yang punya pemikiran jauh ke depan. Itu harapan kita kan, keinginan kita itu adalah kita harus mempersiapkan generasi muda yang potensial, yang kreatif gitu kan. Karena kompleksitas permasalahan Kota Padang Sidimpuan udah saya sebutkan tadi, harus banyak ada yang Abang sebutin tadi ya. Harus ada inovasi gitu kan. Dan itu berasal dari anak muda yang punya potensi dan punya kreativitas gitu kan. Nah, dengan punya kreativitas artinya kita juga bisa membuka diri gitu kan terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kemudian juga networking, kolaborasi dengan yang lain gitu. Anak kreatif itu adalah anak-anak orang yang berpikir maju sih kalau versi saya ya. Berpikir maju dan terbuka terhadap hal-hal yang ada gitu. Jadi saya melihat bahwa orang kreatif itu adalah orang-orang yang bisa bekerja sama. Harus seperti itu. Terakhir nih, wah ini yang terakhir, mengembangkan kemampuan diri atau membina generasi baru. Gimana tuh Bang? Pilih mana nih? Tadi apa pertanyaannya? Mengembangkan kemampuan diri atau membina generasi baru? Membina generasi baru kan tadi. Kok suka bina generasi baru? Iya, karena mereka lah yang penerus kita nantinya. Kayak jadi tadi ya. Iya, jadi manusia itu ini pikiran saya dan pendapat saya. Manusia itu pada akhirnya adalah harus punya legacy gitu loh. Punya warisan. Punya warisan ya. Itu warisan apa yang mau kita tinggalkan? Ketika kita
selesai ya? Dengan ini. Apa yang bisa warisan yang baik gitu ya. Jadi kan warisan itu bagi kita gini, harimau mati meninggalkan belang. Iya. Ya kan, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Apa tuh? Nama kan. Nama baik. Dan karena itu ya mungkin ya pahlawan-pahlawan kita itu semua dikenal semua ya, dikenang. Dan itu jadi doa bagi kita. Nah, kalau kita meninggalkan nama jelek, wah, orang-orang bilang kita jelek dong. Dicap ya, gitu kan. Jadi ya itu generasi kita kita siapkan seperti itu. Iya ya. Karena mereka meneruskan apa yang kita lakukan gitu. Ada pertanyaan masuk dari Hasmar Afandi. Bagaimana filosofi dari mungkin abang sering nggak sih pakai konotasi ini bang? Anak guru Roasisean, dia tulisnya gitu. Okay. Betul nggak sih pakai kalimat itu? Betul, gini. Saya nggak tahu ya, ini baru dapat masuk dari Hasmar. Anak guru Roasisean. Nah, gini, gimana tuh bang? Bukan, gini sebenarnya kan saya memakai akun anak guru itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah anak seorang guru dan guru itu harus terperhatikan. Iya. Guru itu digugu dan ditiru ya. Guru itu adalah profesi yang menurut saya sungguh luar biasa gitu kan. Sungguh mereka lah sebenarnya pahlawan tanpa jasa itu gitu. Dan sebaiknya memang harus lebih diperhatikan dari yang ada. Kemudian dulu tahun 2012 ya, kalau tidak salah saya sama kawan-kawan berpikir kita buatlah suatu semangat kita gitu atau ungkapan kita terhadap masyarakat. Bukan anak guru, mata guru Roasisean. Iya, saya taunya itu mata guru Roasisean. Ini kok di Hasmar sebutnya anak guru Roasisean itu. Jadi saya juga agak bingung ya. Jadi kan itu intinya adalah mata melihat semuanya dan hati yang membaca memfilternya gitu. Siir yang saya tahu itu kan mata guru Roasisean, nasotar paingot piongoton, itu yang saya tahu. Ini Hasmar sebutnya anak guru Roasisean. Gimana ya? Saya juga agak bingung jatuhnya. Mata guru Roasisean. Mata guru Roasisean. Nah, itu sebenarnya wisdom ya dari lokal wisdom kita di sini. Jadi yang harus kita kearifan lokal kita itu kan tentang filosofi hidup kita gitu. Ini the last question lah dari Hasmar ya. Bagaimana tanggapan tentang kasus korupsi yang baru-baru ini di Kota Padang Sidimpuan? Is that your question, Hasmar? Dia nggak aktif lagi nih. Woi Hasmar, woi. Tapi ya itulah pertanyaan dari dia. Gini ya, kan prosesnya kan sudah ada di di penegak hukum ya kan. Iya. Nah, ya kita ikuti saja prosesnya itu gitu kan, karena memang sudah masuk ranah hukum. Sebagai warga yang taat hukum, kita ikutin aja dan kita berharap bahwa ini kasus ini selesai dan kita berharap profesionalisme aparat penegak hukum itu ada dan dikedepankan gitu. Jadi agar lembaga DPR ini juga citranya semakin lebih baik gitu kan, martabat kita sebagai anggota itu semakin tumbuh gitu. Iya. Itu aja. Dari Subroto Siregar soal Dewan Masjid Indonesia. Gimana tuh Bang? Abang jadi kan ketua Dewan Masjid Indonesia ya, dari informasinya yang saya dapatin nih. Ini mana ya? Di Kota Sidimpuan kan memang belum ada secara lembaga Dewan Masjid Indonesia. Harapannya Dewan Masjid Indonesia ini punya manfaat, punya peranan di dalam mengakselerasi lah gitu kan fungsi dan peran masjid itu. Nah tentunya ini kan tugas kita bersama lah antara PKM kemudian juga stakeholder yang lain, bagaimana mengembalikan fungsi dan peran masjid itu lebih baik gitu kan. Jadi kita dan kawan-kawan pengurus yang lainnya yang diberikan amanah berpikir bahwa masjid itu bukan tempat ibadah semata gitu kan. Dia harus bisa menjadi pusat dari pembangunan masyarakat gitu. Jadi kita berharap juga masjid ini dilibatkan di dalam membangun masyarakat.
Nah, masjid juga bisa tempat pusat ekonomi, pusat pemikiran gitu kan. Jadi saya setuju sih dengan yang abang sebut, masjid itu pusat ekonomi pemikiran, karena dulu kan gitu semua ya di zaman Rasul ya. Iya. Ya ingat kan pertama kali Rasulullah ke Madinah dulu yang dia bangun adalah masjid, bukan rumah. Ya kan? Ya artinya dia melihat bahwa masjid ini adalah pusat gerakan masyarakat untuk membangun masyarakat yang madani gitu kan. Ekonomi umat bisa terbangun gitu kan. Jadi masjid itu ya ibadah itu kan ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus terimplementasikan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi masjid itu memang harus kedua hal harus ada fungsi perannya itu gitu. Nah, itu yang kita ingin sampaikan atau yang dirangkul dan disampaikan gitu ya terhadap masjid kita. Potensi masjid kan cukup banyak gitu. The last questions, ini yang menarik nih, baru masuk dari Hendrik Hidayat. Hendrik Hidayat ini tinggalnya sekarang nggak tahu ya apakah masih di itu apa? Habis Pak Ranto Parapat apa sih? Parapat, habis Parapat. Bali ya bisa. Nggak tahu masih tinggalnya di sana atau tidak, tapi dari Pak Hendrik ini nanyain list perkembangan dan kemajuan di Kota Padang Sidimpuan. Ya, itu pertanyaan beliau. Perkembangan kemajuan Padang Sidimpuan. Daftar, dia minta daftar. Ya Allah, emang bisa dibuat daftar gitu kan. Oke. Dari versi Abang aja sih yang bisa Abang lihat ya. Mana ya? Saya lihat sih Sidimpuan ini stagnan ya. Bangunannya. Ada mungkin kemajuan tapi nggak nggak signifikan lah, bisa dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Kan kita nggak bisa membandingkan gitu loh antara masa sebelumnya dengan masa sekarang. Itu sulit, komparasinya agak nggak apple to apple. Kenapa? Karena pada saat itu permasalahan yang ada kan berbeda dengan yang sekarang. Tahun mungkin periode sebelumnya nggak ada COVID. Apalagi di tahun ini kita terkendala dengan COVID-19 itu ya. Sekarang ada COVID. Jadi nggak apple to apple nanti perbandingan itu. Tapi yang paling penting kan data sederhana aja kita lihat tentang tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan itu kan bisa kita perbandingkan sesuai dengan yang ini gitu. Jadi saya melihat bahwa kita harus perlu lebih maju, lebih baik lagi. Pemikiran, baik dari pemikiran dan segala macamnya ya. Ya, wawasan ya kan. Kemudian juga kita harus terbuka dengan yang lain. Kesadaran kolektif kita tentang Sidimpuan ini tertinggal dengan kota-kota lain itu harus kita bangun. Kemudian kita harus bisa membangun kepentingan bersama yang menjadi tujuan kita kan gitulah. Kita harus bisa melepaskan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok gitu. Nah, ini yang harus menjadi ini kan kita gitu. Nah, kalau secara list jumlah sekolah banyak bertambah gitu kan. Tetapi kan apakah jumlah sekolah itu punya relevansi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian juga orang bicara infrastruktur, apakah infrastruktur Sidimpuan lebih baik? Mari kita lihat bersama kan gitu. Kemudian publik juga sekarang udah cerdas, sudah bisa ngelihat, ngebaca kan ya? Iya, udah bisa. Terus apa yang berubah secara fisik? Apa berubah secara non fisik kan bisa kita rasakan bersama. Gitu. Nah, bukan berarti bahwa kita menyalahkan pemangku kepentingan saat ini, bukan. Kita hanya mengappeal mereka kan, menghimbau mereka untuk bisa berbuat lebih banyak, lebih baik dari yang ada. Dan ingat, ini nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Iya, kayak nggak bisa. Harus kolaborasi, berbagi. Harus berbagi. Orang-orang punya potensi, nggak bisa seperti itu gitu. Jangan apa kata orang Sidimpuan ya, pala adong pa beteng-beteng kon sada tempat pasti nggak jalan, nggak harmonis lagi. Jangan ada yang pa beteng-beteng kon kan. Pa beteng-beteng kon. Mars paturuk abaranya ya kalau dalam kita sini. Iyalah. Iya. Kalau ada filosofi Ustadz saya tuh, waktu di DMI kita kan lagi itu dia banyak bilang, Ustadz ya, saya sering lihat abang tuh sama-sama Ustadz kondang Sidimpuan. Dia bilang begini, sebenarnya filosofi pecal itu kan sangat
Filosofi pecal. Iya, pecal. Orang suka pecal. Pecal kan gaduk-gaduk tuh. Nah, gaduk-gaduk kan. Jadi enak kan karena dia ada kacang panjang dipotong kan. Iya enggak? Campur berbagai macam sayuran ya. Iya, kan jadi enak kan. Iya. Nah itulah. Jadi kan kacang panjang dia nggak merasa bahwa saya lebih panjang, saya lebih bagus. Tapi dia siap dipotong. Nah sama dengan gula barcode-nya itu kan. Iya. Dia harus diiris loh. Iya dong, kan bisa bulat-bulat dong. Makanya jadi jadilah pecal ulak yang enak gitu kan. Itu harus ada kombinasi di semua. Jangan udah beteng-beteng. Kalau kebanyakan gula juga nggak enak. Iya kan, kebanyakan ketumbar kemiri nggak enak. Kan itu harus ditumbuk kan, digiling semuanya gitu. Jadi ramu semua jadi kalau pecal yang paling enak pecal ulak gitu kan. Siapa yang nggak pingin itu? Saya suka sih pecal, tapi ya poinnya adalah berarti kita ini nggak boleh egosentrismenya tinggi dong. Iya, beteng-beteng itu ya Bang. Iya, merasa lebih pintar, merasa lebih mampu gitu kan, merasa dia yang paling hebat gitu. Nggak boleh di dalam kehidupan bermasyarakat. Harmoni itu dibangun ketika kita bisa melihat bahwa orang lain juga punya kelebihan, punya potensi, dan itu harus kita ramu. Kan menjadi enak jadinya. Kalau ada salah satu yang kurang aja, kan ada ini kan kurang garam, ada yang janggal aja gitu. Iya, nah mau kita bikin bagaimana? Mau bikin pedas kita tambah itunya kan, cabenya gitu. Iya kan? Iya sih. Nah itu, jadi harus ada itu. Kacang panjang yang dipotong dia tetap kacang panjang namanya kan, tapi dia nggak merasa dia lebih daripada yang lain, ya kan? Betul. Gado-gado semua. Ada yang orang potensinya kacang panjang masukkan kacang panjang, ada potensinya apa namanya silalat masukkan aja situ. Jadi diramu lah, itu harmonisasi itu kan. Diramu dan menjadi enak ya. Iya. Jadi lapar Bang abang sebutkan. jadi lapar dan juga memang sekarang udah pukul 12 ya. Wah, udah waktunya istirahat. Last nih Bang. Apa nih yang mau Abang sampaikan kepada kita semua anak muda dan warga Parang Sidimpuan nih? Begini, kita harus bisa menciptakan masa depan kita. Gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan saat ini, itulah nanti yang kita petik nanti ke depannya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah refleksi kita ke depannya. Jadi persiapkan diri kita. Kalau kita ingin lebih baik, berusaha lebih baik pada hari ini gitu loh. Jangan berharap kita ingin baik besok, tetapi kita nggak melakukan apa-apa saat ini gitu loh. Gitu. Jadi ayolah gitu kan, mari kita ciptakan masa depan kita, berbuatlah saat ini gitu kan. Kalau tidak sekarang kapan lagi kita ini, jangan berangan-angan lah gitu. Tindak nyata dong harus ada ya. Membangun masa depan tapi ketika kita nggak berbuat apa-apa gitu kan. Dan ya jadilah pemuda-pemuda yang kritis gitu kan, yang punya kepedulian gitu loh. Ketika kita bisa membangun kritisme, kepedulian, nah, itulah saat kita membangun masa depan kita gitu. Kalau kita ini kan yang mungkin yang udah agak lebih senior kan, lebih gitu. Dewasa lah, lebih senior, ada masanya gitu kan. Nah kalian lah akan menikmati ini gitu kan. Udah kalian tahu mana yang terbaik gitu kan, dan apa yang kita lakukan saat ini ya, saya ulangi lagi, saat ini adalah harapan kita untuk membangun masa depan yang lebih baik gitu. Wah, terima kasih nih Bang. Kalimat penutup dari saya adalah government of people, by the people, for the people, shall not perish of the earth. Terima kasih sekali untuk Bang Rusdi yang udah menyempatkan waktunya dan ngobrol panjang di kita di sini. Udah cukup lama juga nggak berbagi ilmu, dan ya diskusi kita cukup padat, menarik, dan semua pertanyaan mudah-mudahan terjawab ya dari teman-teman DC semua. Terima kasih Bang yang udah nyempatin. Maaf kalau ada kesalahan kata, kekurangan jamuan dan segala macamnya. Mohon maaf dari saya dan mewakili teman-teman semua dari DC. Kita ucapin terima kasih udah mampir di server kita hari ini, dan akhir kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.